Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Salsabila Ramadhani dengan NIM G00241192 dari kelompok B3 atau kelompok 13. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum anatomi di blok 1.2 mengenai inervasi dan juga muskulus di regio antebrachium dan juga regio manus. Oke, jadi ini tuh kasus kedua dari laporan praktikum anatomi di mana seseorang itu merasa lemas pada tangan, tepatnya di bagian digiti 1 sampai digiti 3. Nah, seseorang tersebut tidak dapat berkontraksi saat jarinya digerakkan untuk menggenggam. Oke, jadi ini ada hubungannya dengan inervasi dan juga muskulus di regio antebrachi dan juga manus. Nah, yang pertama, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachi dan manus. Lalu yang B, jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya atau beserta pergerakannya. Oke, jadi inervasi pada muskulus di regio antebrachi dan manus itu dibagi menjadi dua. Ada bagian ventral atau bagian depannya yang berfungsi untuk fleksi manus. Lalu yang kedua itu ada bagian dorsal. Nah, di bagian dorsal ini dia berfungsi untuk ekstensi manus. Sekarang kita akan membahas di bagian ventral atau bagian depannya. Bagian ventral ini dibagi menjadi dua lapisan. Yang pertama itu adalah lamina superficialis atau pada lapisan permukaan. Nah, yang kedua itu adalah lamina profunda atau pada lapisan yang lebih dalamnya, lapisan paling dalam. Nah, pada lamina superficialis itu terdapat 5 muskulus yang origonya di epicondylus medialis humeri. Nah, terus yang pertama itu ada musculus pronator teres, yang kedua ada musculus flexor carpi ulnaris, yang ketiga ada musculus palmaris longus, yang keempat ada musculus flexor digitorum superficialis, dan yang kelima itu ada musculus flexor carpi radialis. Nah, muskulus-muskulus ini diinervasi oleh nervus medianus, kecuali musculus flexor carpi ulnaris yang ini, karena dia diinervasinya oleh nervus ulnaris. Lalu pada lamina profundanya itu terdapat 3 muskulus. Yang pertama itu ada musculus flexor digitorum profundus, lalu yang kedua ada musculus flexor pollicis longus, dan yang terakhir itu ada musculus pronator quadratus. Nah, muskulus-muskulus 3 ini mereka itu diinervasi oleh cabang dari nervus medianus, yaitu nervus interosseus anterior dan nervus ulnaris pada bagian ini, ulnar dari musculus flexor digitorum profundus. Selanjutnya, kita akan membahas bagian dorsal dari regio antebrachium. Nah, yang fungsinya itu untuk tadi udah aku sebutin, yaitu untuk ekstensi manus. Nah, yang pertama, jadi pada bagian dorsal ini juga dibagi menjadi dua, ada lamina superficialis dan lamina profunda. Di lamina superficialis itu terdapat 7 muskulus yang mereka tuh origonya di epicondylus lateralis humeri. Tadi kan kalau yang ventral itu di medialis humeri, nah sedangkan kalau yang dorsal dia itu di lateral humeri. Nah, terus untuk muskulusnya ada apa aja? Yang pertama ada muskulus brachioradialis, lalu ada muskulus extensor carpi ulnaris longus, yang ketiga ada musculus extensor carpi radialis brevis, terus ada musculus extensor digitorum, ada musculus extensor digiti minimi, terus ada musculus extensor carpi ulnaris, dan juga yang terakhir itu ada musculus anconeus. Ketujuh musculus ini mereka diinervasi oleh nervus radialis, karena pada bagian punggung itu mereka itu diinervasinya oleh nervus radialis. Jadi pada bagian dorsal itu semua muskulusnya diinervasi oleh nervus radialis. Kalau misalnya yang bagian ventral itu ada oleh nervus medianus dan juga ada nervus ulnaris. Nah, terus yang bagian lamina profunda itu ada 5 muskulus. Yang pertama itu ada musculus supinator, lalu yang kedua itu ada musculus abductor pollicis longus, ada juga musculus extensor pollicis brevis, terus ada musculus extensor pollicis longus, dan juga ada musculus extensor indicis. Nah, jadi untuk struktur anatominya, jadi yang pertama itu tadi di regio antebrachii bagian ventral. Nah, jadi di sini untuk gambar
anatomi musculus bagian ventral di lamina superficialis. Nah, di lamina superficialis nih, jadi di sini ada musculus pronator teres. Ini musculus pronator teres, terus ada juga musculus flexor carpi radialis, terus juga ada musculus palmaris longus yang ini, terus ada musculus ulnaris musculus flexor carpi ulnaris yang sebelah sini, dan terakhir itu ada musculus flexor digitorum superficialis yang ini sama ini, yang diinervasi oleh nervus ulnaris dari sini nih. Jadi nervus ulnaris ini akan menginervasi ke musculus di bagian sini. Nah, terus ini itu bagian yang ini bagian dorsal, maaf. Yang ini bagian ventral. Nah, enggak deng, maaf. Jadi ini tuh sama-sama bagian ventral, tapi ini di lamina profundanya. Oke, jadi di lamina profunda ini nih, jadi dia tuh ada ini kan musculus dan juga tendon flexor pollicis longus, terus juga tadi ada musculus pronator quadratus, dan juga ada musculus flexor digitorum profundus. Nah, kalau misalnya musculus digitorum flexor itu dia kan masih di daerah sini, makanya dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Tapi untuk musculus yang ada di sini, yaitu musculus flexor pollicis longus dan juga pronator quadratus, mereka diinervasi oleh nervus medianus. Cabang dari nervus medianus yaitu ini, interosseus anterior yang ini. Nih, jadi musculus dari nervus medianus yang dari sini itu mereka bercabang ke sini dan menginervasi musculus yang di daerah sini gitu. Nah, terus ini regio antebrachii bagian dorsal. Nah, ini yang lamina superficialis. Jadi di lamina superficialis ini tadi ada musculus brachioradialis bagian sini, terus di sini ada musculus extensor carpi radialis longus, terus ada musculus anconeus yang ini, terus ada musculus extensor carpi ulnaris, ada musculus extensor digiti minimi, dan juga musculus extensor digitorum, yang semuanya ini diinervasi oleh nervus radialis. Nah, sekarang ini adalah gambar di lamina profunda. Jadi ada musculus supinator, ada musculus extensor pollicis longus juga sama, terus ada musculus extensor indicis. Nah, ini ada musculus abductor pollicis longus, dan ada juga musculus extensor pollicis brevis yang diinervasi oleh nervus radialis. Selanjutnya ke regio manus. Jadi di regio manus ini dari struktur anatomisnya itu ada, yang pertama ada musculus abductor digiti minimi, nah di sebelah sini. Terus di bagian bawahnya itu ada musculus flexor digiti minimi brevis di sini, dan di musculus lebih ke medialnya itu ada opponens digiti minimi. Selanjutnya di sini ada musculus adductor pollicis muscle sini. Terus juga ada musculus flexor pollicis brevis yang dia itu nanti akan dilewati oleh musculus tenaris. Terus juga di sini ada musculus opponens pollicis sama ada musculus abductor pollicis brevis di regio manus. Nah, jadi tadi musculus tadi itu mereka akan menempel di regio antebrachium yang terdiri dari dua osa, yaitu yang pertama ada osa ulna dan juga osa radius. Nah, pertama-tama, jadi osa radius itu berada di sisi lateral ya. Sedangkan osa ulna ini ada di sisi medial. Nah, jadi untuk struktur dari osa radius sendiri itu, pertama dia di sini dari pengamatan ventral itu dia ada kaput. Nah, di sini kaputnya, kepalanya. Terus juga di sini ada kolom, ada leher-lehernya. Terus di sini ada namanya penonjolan. Yang penonjolan itu yang permukaannya kasar, namanya tuberositas radii. Ini dari sebelah sini. Terus juga jadi di kaput radii itu di bagian atasnya ada namanya fovea articularis.
Kemudian di bagian badan, di bagian korpusnya, korpus dari radii, itu tuh dia ada foramen nutrisium. Nah, untuk membedakan bagian ventral dan juga dorsal, nah bagian ventral dari radii ini dia halus ya permukaannya, sedangkan di bagian dorsalnya itu dia ada tonjolan, ada margo posteriornya. Oke, jadi di sini di bagian permukaan, di bagian facies anteriornya dia itu ada foramen nutrisium. Nah, kemudian facies anterior ini akan bersebelahan di sisi lateralnya, di sebelah kirinya dengan margo anterior. Di belakang di sini ada processus styloideus radii. Nah, di sininya jadi dari pengamatan dorsal dia itu ada tuberculum dorsal di sini. Lalu di bagian dorsal ini dia ada facies lateralis yang bersebelahan dengan facies posterior dan dibatasi oleh margo posterior. Nah, di sebelah facies posterior ini ada juga margo interosseus lagi. Terus pengamatan dari ulnar, yaitu di bagian bawah di sini terlihat ada incisura atau cekungan yang ke dalam gitu dari ulnaris. Terus juga di sini ada facies articularis carpalis, dan terakhir di sini kelihatan gitu ya kayak cekungannya, kan kalau dari sini nggak terlalu kelihatan. Ada processus styloideus radii. Nah, ini. Nah, selanjutnya di osa ulna. Nah, di sini tuh dia ada osa ulna ini terletak di medial, dimana dia itu ada di sini ada incisura trochlearis yang ini, yang cekungan ke dalam, itu ada 2. Terus di sini ada processus coronoideus yang tajam-tajam seperti ini. Nah, tadi di sini ada incisura trochlearis, di sini sebelahnya itu ada incisura radialis. Lalu di sebelah sininya dia ada olecranon. Oke, jadi ini dari pengamatan ulna ya. Nah, untuk pengamatan ulna juga di sini ada crista musculis supinatoris, di sini ada tuberositas ulna, dan di sini juga ada margo. Nah, namanya margo interosseus. Terus di bagian sini ada facies posterior. Nah, untuk ulna, nah di sini tuh dia ada caput ulna, kepalanya. Di sini ada circumferentia articularis, dan juga di sini ada processus styloideus tapi ulna. Tadi kalau di sini radii, kalau di ulna proses styloideus ulna. Nah, terus dari pengamatan ventral. Nah, di sini terlihat itu kan ada incisura trochlearis yang 2 ini. Terus ada incisura radialis, juga di sini ada proses coronoideusnya. Nah, terus di bagian situnya ya ada penonjolan yang kasar gitu permukaannya, tuberositas ulnae. Nah, di sisi facies anterior dia itu ada foramen nutrisium. Selanjutnya juga ada margo interosseus. Dan di sini ada circumferentia articularis. Nah, kalau dari sisi dorsal itu di sini ada bagian korpusnya, bagian badannya. Nah, bedanya kalau bagian badannya dia tuh lebih permukaannya tuh lebih datar, dan di sini dia ada margo posterior, dimana di permukaannya itu namanya facies medialis, dan ada juga di bagian belakang ini facies posterior. Lalu untuk kinesiologinya, di bagian regio antebrachi ini dia itu untuk pergelangan tangan, dimana di pergelangan tangan itu dengan adanya muskulus bisa terjadinya fleksi dan juga ekstensi. Nah, fleksi ini disebabkan oleh flexor carpi radialis et ulnaris. Nah, sedangkan yang ekstensi itu disebabkan oleh semua musculus extensor carpi. Lalu untuk gerakan abduksi dan juga aduksi itu digerakkan oleh musculus flexor atau extensor carpi radialis, dan untuk aduksinya dia digerakkan oleh flexor atau extensor carpi ulnaris. Nah, untuk radio ulnar itu nantinya dia bisa mengakibatkan gerakan pronasi dan juga supinasi. Nah, pronasi ini digerakkan oleh pronator teres et quadratus, sedangkan yang supinasi itu digerakkan oleh supinator dan juga biceps di brachii. Oke.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.